kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs di dalam pembahasan hari kiamat. Dan ini adalah pembahasan yang baru, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzakh. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, untuk materi kita di hari ini, insyaallah kita minta kesediaannya kepada Ummu Fatih ya. Ummu Fatih bagaimana kalau Ummu Fatih? Apakah bisa dan bersedia membacakan materi? Mungkin lagi nggak di tempat itu, Ustaz. Yang lain. Baik, nggak apa-apa. Kalau begitu Abu Arkan saja. Nah, Ustaz, Abu insyaallah. Arkan tolong ya, barakallahu fikum. Silakan. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Hari kiamat. Sebagaimana dalam sakaratul maut terdapat kesengsaraan dan malapetaka dari akibatnya. Begitu pula halnya dalam gelapnya alam kubur dan malapetakanya. Jika penghuninya adalah orang yang dimurkai Allah, akan tetapi yang lebih dahsyat dari semua itu adalah malapetaka yang datang setelahnya, baik dari tiupan sangkakala, pembangkitan pada hari kiamat, menghadap kepada sang penguasa, pertanyaan tentang sedikit dan banyak, pelaksanaan timbangan amal untuk mengetahui kadar ukuran, menyeberangi jembatan, dan menunggu panggilan saat pemberian keputusan, bisa jadi dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Inilah keadaan dan kengerian-kengerian yang harus diketahui, diimani dengan yakin, dan dibenarkan. Setelah itu, memperpanjang renungan terhadap hal tersebut untuk menumbuhkan faktor-faktor yang menarik kita untuk melakukan persiapan. Iman kepada hari akhir belum masuk dalam relung hati mayoritas manusia dan tidak menetap dalam hati sanubari mereka. Semua itu didasarkan pada kesungguhan mereka dalam menyingsikan lengan baju karena panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin, serta peremehan mereka terhadap panas dan dinginnya neraka disertai malapetaka dan ketakutan-ketakutan yang mengiringinya. Bahkan ketika mereka ditanya tentang hari akhir, lidah mereka akan tetap mengucapkannya, tetapi hati mereka tertutup darinya. Siapa yang diberitahu bahwa makanan yang ada di depannya mengandung racun, kemudian ia berkata kepada orang yang memberitahunya, "Engkau benar," sambil mengulurkan tangan dan untuk mengambilnya. Orang seperti inilah yang membenarkan dengan lidahnya, namun mendustakan dengan pengetahuannya. Padahal, mendustakan dengan amal lebih berbahaya daripada mendustakan dengan lisan. Bayangkanlah, dirimu tengah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan pucat, pasi, karena dahsyatnya kematian, dalam keadaan mata terbelalak mengarah kepada seruan. Semua makhluk bangkit dalam satu kebangkitan dari dalam kuburan yang di dalamnya mereka telah lama mengalami siksaan. Mereka dikejutkan oleh rasa takut karena kesedihan dan kebingungan, serta hebatnya penantian atas balasan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala
maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Renungkanlah keadaan para makhluk, kehinaan, ketundukan, dan keadaan mereka ketika menunggu apa yang akan diputuskan bagi mereka dari kebahagiaan atau kecelakaan. Anda tertunduk di antara rombongan seperti ketundukan mereka. Anda juga bingung seperti kebingungan mereka. Bagaimana kondisi Anda dan kondisi hati Anda di sana? Sedangkan bumi telah diganti dengan yang lain. Begitu pula dengan langit, matahari dan bulan juga telah sirna. Bumi menjadi gelap dan manusia berbaris dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Mereka berdesak-desakan di padang mahsyar sembari dalam keadaan mengangkat pandangan mereka dan terbelah hati mereka. Renungkanlah wahai hamba yang miskin tentang lamanya hari tersebut, lamanya penantian di dalamnya serta perasaan minder dan malu dari diperlihatkannya berbagai hal di depan sang penguasa. Sedangkan Anda pada waktu itu dalam keadaan telanjang, terbuka, hina, bingung, pucat, dan menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan kepadamu. Apakah kebahagiaan atau kecelakaan? Agungkanlah keadaan ini, sebab ia sungguh agung. Selain itu, bersiaplah untuk hari yang agung ini. Hari ketika orang yang sedang menyusui, bingung terhadap bayi yang sedang disusuinya, setiap yang mengandung melahirkan kandungannya, dan Anda melihat orang-orang dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ketahuilah, siksa Allah itu amat pedih. Pada hari ketika langit terbelah, bintang-bintang berserakan, bintang-bintang yang gemerlap berjatuhan, matahari telah digulung, gunung-gunung telah dihancur leburkan, unta-unta yang bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar telah dikumpulkan, lautan dijadikan meluap, ruh-ruh telah dipertemukan dengan tubuh, neraka jahim telah dinyalakan, dan surga telah didekatkan. Allah Azza wa Jalla telah menggambarkan bencana-bencana hari kiamat dan memperbanyak sebutan namanya. Sehingga dengan banyaknya nama-nama tersebut, Anda bisa memperhatikan makna-maknanya. Di antara nama-namanya adalah hari kiamat, hari penyesalan, hari keguncangan, yaumul waqi'ah, yaumul qari'ah, yaumul ghasyiyah, hari pembalasan, yaumul wajifah, yaumul haqqah, yaumul qamamah, yaumul sokhah, yaumul tolak, hari pembalasan, hari ancaman, hari penampakan amal, hari keputusan, yaumiddin, dan hari pengumpulan. Sungguh, amat celakalah orang-orang yang lalai. Allah telah mengutus penghulu para rasul kepada kita, menurunkan kitab yang nyata kepadanya, memberitahu kita sifat-sifat hari kiamat, dan memberitahu kita memberitahu kelalaian kita melalui firman-Nya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari penghisapan segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Surat Al-Anbiya ayat pertama. Kemudian dia memberitahu kita akan dekatnya hari kiamat dengan firman-Nya, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah datang saat itu dan telah terbelah bulan. Surat Al-Qamar ayat yang pertama. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka telah memandang siksaan itu jauh mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat mungkin terjadi. Surat Al-Ma'arij ayat 6-7. Wa ma yudrika la'allahu as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Nah, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Oh, ya. Dalam pembahasan hari kiamat, dikatakan oleh al-muallif, sebagaimana dalam sakaratul maut terdapat kesengsaraan dan malapetaka dari akibatnya. Begitu pula halnya dalam gelapnya alam kubur dan malapetakanya, jika penghuninya adalah orang yang dimurkai Allah. Akan tetapi yang lebih dahsyat dari semua itu adalah malapetaka yang datang setelahnya. Datang setelah alam kubur. Baik dari tiupan sangkakala, pembangkitan
pada hari kiamat menghadap kepada sang penguasa, pertanyaan tentang sedikit dan banyak, pelaksanaan timbangan amal untuk mengetahui kadar ukuran, menyeberangi jembatan, dan menunggu panggilan saat pemberian keputusan bisa jadi dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Belum mulai mukadimah pembahasan hari kiamat dengan mereview apa yang sudah dibahas sebelumnya dari malapetaka yang dialami oleh seorang hamba ketika dia sakaratul maut, ketika dia berada di dalam gelapnya alam kubur. Ada sesuatu yang menunggu setelah itu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang beliau mulai dari tiupan sangkakala, kemudian pembangkitan seluruh makhluk di hari kiamat, digiring, dikumpulkan untuk menghadap kepada sang penguasa. Lalu kemudian mereka akan disidang oleh Allah Azza wa Jal, ditanya tentang semua hal yang mereka dapatkan dan untuk apa mereka gunakan. Diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Lalu kemudian diadakan al-mizan, timbangan, untuk mengetahui kadar ukuran amalan yang mereka lakukan dan seberapa berat dosa kesalahan yang telah mereka lakukan di dunia. Setelah itu semua selesai, maka tahapan berikutnya adalah menyeberangi jembatan. Menunggu panggilan saat pemberian keputusan, bisa jadi dengan keputusan kebahagiaan ataupun keputusan kesengsaraan. Inilah keadaan dan kengerian-kengerian yang harus diketahui, harus diimani, dan dengan yakin, dan harus dibenarkan. Karena ini adalah informasi yang Nabi SAW kabarkan kepada kita. Maupun ini adalah informasi yang Allah Azza wa Jalla firmankan kepada kita dalam Al-Quran. Setelah itu, memperpanjang renungan terhadap hal tersebut untuk menumbuhkan faktor-faktor yang menarik kita guna melakukan persiapan. Ya, setelah kita meyakini, mengimani, ya, sebelumnya mengetahui, mengimani, meyakini, membenarkan, maka kita melakukan perenungan. Apa yang harus kita siapkan selagi waktu untuk mempersiapkan itu masih terbuka lebar. Selagi kesempatan untuk mempersiapkan fase-fase itu masih kita miliki. Iman kepada hari akhir belum masuk dalam relung hati mayoritas manusia. Kebanyakan manusia lalai dari hal ini. Ya. Dan tidak menetap dalam hati sanubari mereka. Semua itu didasarkan pada kesungguhan mereka dalam menyingsingkan lengan baju karena panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin. Terlalu banyak dilalaikan dengan urusan duniawi. Serta peremehan mereka terhadap panas dan dinginnya neraka disertai malapetaka dan ketakutan-ketakutan yang mengiringinya. Ya. Mungkin di benaknya kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja. Kesengsaraan ini hanya kesengsaraan dunia saja. Sehingga dia lebih untuk memilih kenikmatan dunia, ya, dibandingkan, ya, kenikmatan akhirat. Ya, tidak apa-apa dia mendapatkan kenikmatan dunia jika dia menyelisih, ya, perintah Allah Azza wa Jalla. Itu bagi dia tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa bagi dia untuk terhindar dari azab neraka, gitu ya. Yang penting dia selamat dari azab dunia, gitu ya, atau ketidaksukaan di dunia. Maka di sini peremehan-peremehan seperti inilah yang akhirnya akan membahayakan orang tersebut. Bahkan ketika mereka ditanya tentang hari akhir, lidah mereka akan tetap mengucapkannya, tetapi hati mereka tertutup darinya. Ini orang yang lalai, ya. Bukan karena tidak tahu, mereka tahu, ya. Ketika ditanya tentang hari akhir, beriman atau tidak tentang hari akhir, yakin percaya adanya hari akhir atau tidak, lidah tetap mengucap, tetapi hati tertutup. Dari mana tahu hati ini? Ini dari amal.
dari ketakutan, dari harapan, dari kecintaan, ya, dari amalan-amalan hati. Begitu juga dengan amalan yang zahir, dari ya amalan yang zahir yang muncul dan nampak darinya. Karena setiap amalan itu akan ya dikoordinasi oleh hati. Siapa yang diberitahu bahwa makanan yang ada di depannya mengandung racun, kemudian ia berkata kepada orang yang memberitahunya, engkau benar, sambil mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Orang seperti inilah yang membenarkan dengan lidahnya namun mendustakan dengan pengetahuannya. Lihat kontradiksi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, ini analogi yang diberikan oleh al-mu'allif. Ada orang di hadapannya makanan, dikatakan di depanmu ada racun. Kemudian dia mengatakan, iya benar. Ya. Dia membenarkan dengan lisannya, tapi dia tidak membenarkan dengan hatinya. Karena dia mengulurkan tangannya dan dia memakan makanan itu. Sebagaimana kita diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara, kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, yang harus kita prioritaskan adalah akhirat, ya. Kemudian yang harus kita persiapkan itu adalah hari kiamat, persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu itu semua, tapi keseharian kita ya semua menyelisihi apa yang kita katakan engkau benar. Sehingga dikatakan, ya, dia mengatakan engkau benar sambil mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Orang seperti inilah yang membenarkan dengan lidahnya namun mendustakan dengan pengetahuannya. Padahal mendustakan dengan amal lebih berbahaya daripada mendustakan dengan lisan. Ya, mendustakan dengan amal, dia tetap mengambil, ya, dengan lisan mengucapkan engkau benar, ini adalah racun, tapi tetap mengambil, itu lebih berbahaya daripada dia katakan engkau bohong, ya, mendustakan dengan lisannya. Bayangkanlah dirimu tengah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan pucat pasi karena dahsyatnya kematian. Setelah dibangkitkan kembali, ya, dalam keadaan mata terbelalak mengarah kepada seruan. Semua makhluk bangkit dalam satu kebangkitan dari dalam kubur yang di dalamnya mereka telah lama mengalami siksaan. Siksa kubur. Mereka dikejutkan oleh satu rasa takut karena kesedihan dan kebingungan serta hebatnya penantian atas balasan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nufiqa fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup kembali sangkakala itu. Ya, sekali lagi ditiup. Tiupan pertama mematikan, menghancurkan. Tiupan kedua, ya, mereka dibangkitkan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Al-Mu'allif katakan, renungkanlah keadaan para makhluk. Kehinaan, ketundukan, dan keadaan mereka ketika menunggu apa yang akan diputuskan bagi mereka. Dari kebahagiaankah ataukah kecelakaan. Ya. Lihat betapa manusia di detik itu terbukti tidak berdaya. Di detik itu manusia tidak mampu untuk menetapkan ya kemana tempat dia akan kembali. Karena semua hanya menunggu keputusan. Karena yang berkuasa di hari itu bukan lagi manusia. Yang berkuasa di hari itu, yang memberikan keputusan, ketetapan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan itu menunjukkan
bahwa manusia itu hakikatnya adalah lemah dan bodoh. Beliau katakan, Anda tertunduk di antara rombongan seperti ketundukan mereka. Semua tertunduk. Anda juga bingung seperti kebingungan mereka. Semuanya bingung. Bagaimana kondisi Anda dan kondisi hati Anda di sana? Sedangkan bumi telah diganti dengan yang lain. Ya. Semua dalam keadaan bingung. Manusia ya dengan berbagai kesombongannya di dunia sampai nanti di padang mahsyar semuanya terdiam. Semuanya bingung, semuanya tunduk. Begitu pula dengan langit. Bumi sudah diganti dengan yang lain. Langit pun sudah diganti dengan yang lain. Matahari dan bulan juga telah sirna. Bumi menjadi gelap dan manusia berbaris dalam keadaan tak beralas kaki dan tidak berpakaian, telanjang. Mereka berdesak-desakan di padang mahsyar, sembari dalam keadaan mengangkat pandangan mereka dan terbelah hati mereka. Renungkanlah wahai hamba yang miskin tentang lamanya hari tersebut. Maknanya kita tidak tahu berapa lama keadaan kita seperti itu, kebingungan. Ya, orang yang merasa bingung itu, orang yang menanti sesuatu yang tidak pasti, yang tidak dia ketahui, itu adalah siksaan tersendiri. Ya, bingung itu adalah siksaan tersendiri. Menunggu itu adalah siksaan tersendiri. Lamanya penantian di dalamnya serta perasaan minder dan malu dari diperlihatkannya berbagai hal di depan sang penguasa. Sedangkan Anda waktu itu dalam keadaan telanjang, terbuka, hina, bingung, pucat, menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan kepadamu. Apakah keputusannya membahagiakan ataukah keputusannya akan mencelakakan? Agungkanlah keadaan ini. Sebab ia sungguh agung. Selain itu bersiaplah untuk hari yang agung ini. Hari ketika orang yang sedang menyusui bingung terhadap bayi yang sedang disusuinya. Hari kiamat orang yang sedang menyusui bingung. Ya. Setiap yang mengandung melahirkan kandungannya. Ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Saking dahsyatnya hari kiamat. Ya. Yang sedang menyusui ditinggalkan bayinya. Yang sedang mengandung, ya, dia melahirkan kandungannya. Dan Anda melihat orang-orang dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ketahuilah siksa Allah itu amatlah pedih. Pada hari ketika langit terbelah. Ini kondisi di hari kiamat. Kondisi ketika Allah menghancurkan langit dan bumi. Ketika Allah membinasakan alam semesta. Langit terbelah. Bintang-bintang berserakan. Bintang-bintang yang gemerlap berjatuhan. Matahari telah digulung. Gunung-gunung telah dihancur leburkan. Unta-unta yang bunting ditinggalkan. Tidak lagi bermanfaat harta. Tidak lagi menarik dunia. Binatang-binatang liar telah dikumpulkan. Lautan dijadikan meluap. Ruh-ruh telah dipertemukan dengan tubuh. Neraka jahim telah dinyalakan. Dan surga telah didekatkan. Allah Azza wa Jalla telah menggambarkan bencana-bencana hari kiamat dan memperbanyak sebutan namanya. Jadi Allah banyak ya menyebut tentang nama-nama hari kiamat. Sehingga dengan banyaknya nama-nama tersebut Anda bisa memperhatikan makna-maknanya. Ya, karena setiap nama itu
mengandung makna. Di antara nama-nama dari hari kiamat, ya, pertama adalah hari kiamat, hari penyesalan, hari keguncangan, yaumul waqi'ah, yaumul qari'ah, yaumul ghasyiyah, hari pembalasan, yaumur rajifah, yaumul haqqah, yaumut tammah, yaumus sakhah, yaumut talaq, hari pembalasan, hari ancaman, hari penampakan amal, hari keputusan. Ya. Ini makna-maknanya hampir sama. Malapetaka besar, Qiyamatul Kubra, Yaumuddin, dan hari pengumpulan. Lihat kata-kata ini. Keguncangan, pembalasan, penyesalan, ancaman, penampakan amal, keputusan, pengumpulan. Ya, mana-mana yang dekat dengan makna-makna ini. Sungguh amat celakalah orang-orang yang lalai. Allah telah mengutus penghulu para rasul kepada kita. Allah sudah utus utusannya untuk mengingatkan kita. Allah sudah menurunkan kitab yang nyata kepada kita. Nyata sekali. Al-Quran itu nyata. Allah sudah memberitahu kita sifat-sifat hari kiamat. Allah telah memberitahu kelalaian kita. Allah sudah kasih tahu. Ya. Kurang apa? Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah sudah utus Nabi. Allah sudah jelaskan tentang hari kiamat. Dan Allah sudah sifati kita nih. Ya, banyak yang lalai dari kiamat. Tapi masih belum sadar juga. Masih belum takut juga. Masih terus lalai. Dan memilih untuk lalai. Melalui firman Allah Azza wa Jalla, Allah ingatkan kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghisaban segala amalan mereka. Sudah dekat. Sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Kemudian Allah juga memberitahu kepada kita akan dekatnya hari kiamat. Dengan firman-Nya dalam ayat yang pertama surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dalam Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7 Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 63, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ini adalah apa yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada kita, bahwasanya waktu hisab itu sudah dekat dan kebanyakan dari kita itu lalai. Sehingga hendaknya kita merubah mindset kita bahwasanya benar-benar hari hisab itu adalah dekat, bukan jauh. Nah, silakan dilanjut. Nah, Mas. 1. Padang Mahsyar dan potret hari kebangkitan. Lihatlah bagaimana mereka digiring dalam keadaan telanjang tanpa dihitan serta tak beralas kaki menuju padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan. Suatu tanah lapang yang putih, sangat datar dan tidak terlihat sedikit pun tempat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari yang engkau lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ
yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Surat Toha ayat 105-107. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Surat Ibrahim ayat 48. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ditambah atau dikurangi di dalamnya pohon-pohon, gunung-gunung, lembah-lembah, dan apa saja yang berada di dalamnya dilenyapkan. Bumi dibentangkan seperti kulit yang disamak. Bumi berwarna sangat putih, seperti perak. Tidak ada setetes darah pun yang tumpah di atasnya, dan tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan di atasnya. Sementara langit telah melenyapkan matahari, bulan, dan bintang-bintangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas bumi yang sangat putih berbentuk bulat pipih dan gundul, tidak ada satu bangunan pun di atasnya. Sabda beliau, afro, maksudnya bumi yang sangat putih dan tidak murni. Sabda beliau, kekursin naqi, maksudnya berbentuk bulat pipih, sementara al-ma'lam artinya bangunan atau dataran tinggi. Tentang potret kebangkitan manusia dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kategori. Yang pertama, orang-orang yang dalam kesenangan bercampur keharuan. Yang kedua, orang-orang yang naik kendaraan, ada 2 yang menunggang seekor hewan, ada 3 orang yang menunggang seekor hewan, ada 4 orang yang menunggang seekor hewan, dan ada 10 orang yang menunggang seekor hewan. Yang ketiga, orang-orang yang selain mereka di atas, mereka dikepung oleh api. Api tersebut selalu mengepung mereka pada malam, pagi, siang, dan sore hari. Diceritakan dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa seorang berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara diseret di atas muka mereka? Beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam, bukankah zat yang membuatnya berjalan dengan kedua kakinya di dunia mampu membuatnya berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Qatadah berkata, ya, demi kemuliaan Rabb kami, hal itu sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama qabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Surat Al-Isra ayat 97. Alangkah jauhnya perbedaan 2 golongan ini. 2 golongan berada di antara 2 jalan. 1 golongan digiring dengan kendaraan ke surga yang penuh kenikmatan dan rahmat zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara golongan lain digiring ke neraka jahim yang siksanya pedih dan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah dalam keadaan berkendara terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Surat Maryam ayat 85 sampai 86. Ibnu Abbas
berkata, wafdan artinya dalam keadaan berkendaraan. Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah, mereka tidak dikumpulkan dengan kaki mereka, akan tetapi dengan unta yang bekalnya ialah emas dan intinya pelananya ialah permata. Jika mereka ingin berjalan dengannya, maka ia akan berjalan, dan jika mereka ingin terbang dengannya, maka ia akan terbang. Firman-Nya, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, maksudnya adalah dalam keadaan haus. Leher mereka terpotong karena haus, akan tetapi mereka tidak singgah di mata air. Mereka singgah di jahanam, jahimnya, kelambatannya, dan asapnya. Di dalam hadis yang panjang tentang syafaat disebutkan, dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus. Maka ditunjukkan neraka jahanam kepada mereka. Seakan-akan ia fata morgana yang saling menghancurkan satu sama lain. Lalu dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian singgah? Maha suci Allah, segala puji baginya, dan Allah maha besar. Keadaan mereka di dunia sama. Mereka diberikan rezeki, berjalan, pergi, dan datang. Orang yang dicintai Allah dan tidak dicintai sama-sama diberi. Namun, ketika kematian mendatangi mereka, masing-masing dari mereka mengetahui jalannya dan tampak jelas tujuan mereka. Ketika mereka berada di alam barzakh, semua masing-masing menyendiri dengan amal perbuatannya. Mereka sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan sebelum ajal mereka. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, sang penyeru berteriak kepada mereka. Mereka keluar dari kuburan menuju penyeru dengan tergesa-gesa. Ada yang mengendarai unta, ada yang mengendarai tunggangan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang berjalan diseret di atas wajahnya. Mereka melihat di dalam cahaya, sedangkan yang lain berada dalam kegelapan dan tidak bisa melihat. Mereka digiring kepada Zat yang Maha Pengasih, sedangkan yang lain digiring ke neraka. Mereka diberikan hiasan dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak, dan Rob mereka memberi mereka minuman yang bersih, sedangkan yang lain dibelenggu dengan rantai-rantai. Mereka dihiasi dengan perhiasan yang terbuat dari sutra tipis, sutra tebal, dan segala warna, sedangkan yang lain diikat dengan belenggu dan pakaian mereka terbuat dari timah panas. Rob mereka berfirman kepada mereka, selamatan atas kalian, sebab kesabaran kalian. Maka itulah sebaik-baik rumah akhirat. Sedangkan yang lain, dia berfirman kepada mereka terusir darinya, mereka tidak berbicara, dan mereka tidak keluar dari neraka. Saat itulah perbedaan tampak jelas, dua jalan yang berbeda, dua golongan yang tidak sama, yang gaib menjadi tampak, yang rahasia menjadi jelas, yang tertulis menjadi tersingkap, dan yang tersembunyi menjadi nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal muhsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Surat Shad ayat ke-28. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Banyak hal yang ketika di dunia dianggap prestasi, namun itu menjadi aib yang berkepanjangan. Banyak orang yang makan di dunia, tapi pada hari itu menjadi sangat lapar. Banyak orang yang minum di dunia, tapi pada saat itu menjadi sangat kehausan. Banyak orang yang makmur di dunia, namun pada saat itu benar-benar menderita. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidak
tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan sesuai dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-Qasas ayat 83 sampai 84. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wah, iya. Yang pertama tentang padang mahsyar dan potret hari kebangkitan. Al-Mu'allif katakan, lihatlah bagaimana mereka digiring dalam keadaan telanjang, tanpa dikhitan, serta tanpa beralas kaki, menuju padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah suatu tanah lapang yang putih, sangat datar. Tidak ada sedikit pun tempat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari yang engkau lihat. Ini juga merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW yang menyifati tentang padang mahsyar. Tempat yang datar, satu tanah lapang yang putih, tidak ada tempat yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dilihat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 105-107. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Ya, tidak ada lagi tempat-tempat yang tinggi, dataran tinggi tidak ada. Fayadharuha qa'an safsafa. Maka Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajaw wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Semua akan disamaratakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, tidak ditambah atau dikurangi di dalamnya. Pohon-pohon, gunung-gunung, lembah-lembah, dan apa saja yang berada di dalamnya dilenyapkan. Bumi dibentangkan seperti kulit yang disamak, dihamparkan. Bumi berwarna sangat putih seperti perak. Tak ada setetes darah pun yang tumpah di atasnya. Dan tak ada satu kesalahan pun yang dilakukan di atasnya. Sementara langit telah melenyapkan matahari, telah melenyapkan bulan dan bintang-bintang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda." Nah, ini hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di atas bumi yang sangat putih. Bayda, berbentuk bulat, pipih, ya, afra ka qursatin naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Bentuknya bulat, pipih dan gundul. Tidak ada satu bangunan pun di atasnya. Sabda Nabi SAW, afra maksudnya adalah bumi yang sangat putih dan tidak murni. Sabda Nabi SAW, ka qursati naqiyyin maksudnya adalah berbentuk bulat pipih. Sementara al-ma'lam artinya adalah bangunan atau dataran tinggi. Tentang potret kebangkitan manusia dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iqa raghibina rahibina wa thnani ala ba'irin wa thalatha ala ba'irin wa arbatun ala ba'irin wa asharatun ala ba'irin. Manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kategori. Yang pertama adalah orang-orang yang dalam kesenangan bercampur keharuan. Ya, yang pertama, golongan pertama, orang-orang yang senang bercampur haru. Yang kedua adalah orang-orang yang naik kendaraan. Dalam hadisnya ba'ir artinya onta. Jadi dia naik onta. Ada 2 orang menunggangi 1 onta, ada 3 menunggangi 1 onta, ada 4 menunggang 1 onta, ada 10 menunggang 1 onta. Kemudian yang ketiga, wa baqiyatuhumun naru
taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Yang ketiga adalah orang-orang yang selain dari mereka tadi, ya, bukan orang yang menaiki kendaraan, bukan orang yang senang lagi haru, ya. Mereka adalah orang-orang, ya, disebut oleh Nabi SAW, mereka dikepung oleh api. Api tersebut selalu mengepung mereka pada malam, pagi, siang, dan sore hari. Diceritakan dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata, wahai nabinya Allah, bagaimanakah orang kafir dikumpulkan dengan cara diseret di atas muka mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, bukankah zat yang membuatnya berjalan dengan kedua kakinya di dunia mampu membuatnya berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Ya. Kalau Allah saja mampu untuk menjadikan manusia berjalan di atas kakinya, maka zat yang sama, yaitu Allah, mampu menjadikan manusia diseret, ya, berjalan itu diseret di atas mukanya. Qatadah berkata, ya, demi kemuliaan Rabb kami. Hal itu sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami telah mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, ya. Bayangkan buta, bisu, tuli diseret di atas mukanya. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi api neraka jahanam baginya, ya, nyala api neraka jahanam. Al-Isra ayat 97. Al-Mu'allif katakan, alangkah jauhnya perbedaan dua golongan ini. Dua golongan berada di antara dua jalan. Satu golongan digiring dengan kendaraan ke surga-surga yang penuh kenikmatan, penuh dengan rahmat, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara golongan lain digiring ke neraka jahim dan siksanya yang pedih dan kekal. Dalam surat Maryam ayat 85-86, Allah menyifati hal ini. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Hanya ada dua jalan. Hanya ada dua penggiringan ketika itu. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang maha pemurah dalam keadaan berkendara. Terhormat. Ini orang-orang mukminin, muttaqin, salihin. Mereka berkendara terhormat. Dikumpulkan, diarahkan ke surga. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka, ya, dari surga ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Orang-orang kufar, orang-orang zalim, fasiqin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, wafdan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, artinya dalam keadaan berkendara. Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah, mereka tidak dikumpulkan dengan kaki mereka, akan tetapi dengan unta yang bekalnya ialah emas dan inti pelananya ialah permata. Jika mereka ingin berjalan dengannya, maka ia akan berjalan. Dan jika mereka ingin terbang dengannya, maka ia akan terbang. Ini ya, unta-unta ini. Firman Allah Azza wa Jalla. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Maksudnya adalah dalam keadaan haus. Leher mereka terpotong karena haus. Akan tetapi mereka tidak singgah di mata air. Mereka singgah di jahanam, jahimnya, kelambatannya dan asapnya. Di dalam hadis yang panjang tentang syafaat, ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi menceritakan tentang kondisi orang-orang kufar, ya, kemudian orang-orang munafikin yang di padang mahsyar. Dikatakan oleh Nabi SAW, ditanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin tadi, orang-orang kufar, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami haus, kami ingin minum. Maka ditunjukkanlah neraka jahanam kepada mereka. Ya. Seakan-akan, ya, api itu bagaikan fata morgana. Yang pada hakikatnya, ya, seakan-akan mereka melihat
ya, air minum. Dijadikan fata morgana itu neraka jahanam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal api-api itu saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Api-api itu saling memakan, saling menghancurkan, saling membinasakan antara api itu. Hakikatnya. Tapi terlihat oleh mereka bagikan fata morgana. Bagikan air gitu ya. Lalu dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian singgah ke sana? Akhirnya mereka berjalan dan Nabi katakan, fayatasaqatuna finnar. Lalu kemudian mereka terjatuh. Mereka berjatuhan. Ya, orang-orang kufar itu mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Mereka datangi api neraka yang seakan mereka lihat itu adalah apa? Air minum. Mereka lalu berjatuhan ke dalam api neraka. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah yang maha besar. Keadaan mereka di dunia sama. Mereka diberikan rezeki, berjalan, pergi dan datang. Orang yang dicintai Allah dan tidak dicintai sama-sama diberi. Namun ketika kematian mendatangi mereka, masing-masing dari mereka mengetahui jalannya dan tampak jelas tujuan mereka. Ya, tadi orang yang digiring ke surga, digiring ke neraka, di dunia sama. Gitu ya. Sama-sama diberikan rezeki, sama-sama diberikan ya kehidupan gitu ya. Tapi ketika nanti di akhirat jalan mereka berbeda. Ya. Ketika mereka berada dalam barzakh, masing-masing menyendiri dengan amal perbuatannya. Mereka sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan sebelum ajal mereka. Apa yang dikerjakan sebelum kematian? Kebaikan, ya, mereka akan sampai kepada kebaikan itu. Keburukan, mereka akan sampai juga kepada keburukan itu. Di tempat seburuk-buruknya tempat. Yang tadi di tempat sebaik-baiknya tempat. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, sang penyeru berteriak kepada mereka. Mereka keluar dari kuburan menuju penyeru dengan tergesa-gesa. Ada yang mengendarai unta, ada yang mengendarai tunggangan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang berjalan diseret di atas wajahnya. Mereka melihat di dalam cahaya, sedangkan yang lain berada dalam kegelapan dan tidak bisa melihat. Mereka digiring kepada Zat yang Maha Pengasih, sedang yang lain digiring ke neraka. Mereka diberikan hiasan dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Dan Rabb mereka memberi mereka minuman yang bersih. Sedangkan yang lain dibelenggu dengan rantai-rantai. Suatu kondisi yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Orang-orang mukminin, mereka dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari sutra tipis, sutra tebal dengan segala warna. Dengan orang-orang kufar, mereka diikat dengan belenggu dan pakaian mereka terbuat dari timah panas. Rabb mereka berfirman kepada mereka, keselamatan atas kalian sebab kesabaran kalian. Maka itulah sebaik-baik rumah akhirat. Sedangkan yang lain Allah berfirman kepada mereka, mereka terusir darinya, mereka tidak berbicara dan mereka tidak keluar dari neraka. Saat itulah perbedaan tampak jelas. Dua jalan yang berbeda. Dua golongan yang tidak sama. Yang gaib menjadi tampak, yang rahasia menjadi jelas, yang tertulis menjadi tersingkap. Ketika di dunia semua ini adalah hal gaib. Mereka tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Karena masih di dunia. Tapi ketika nanti sudah di padang mahsyar, maka dua jalan itu terlihat sangat jelas. Ya, yang tadinya gaib menjadi nampak. Yang tadinya rahasia menjadi jelas, ya. Yang tertulis menjadi tersingkap. Yang tadinya hanya ada di dalam Al-Qur'an, hanya dalam hadis begitu ya. Benar-benar mereka saksikan semua itu. Yang tersembunyi menjadi nyata. Allah Azza wa Jalla dalam surat Sad ayat 28 berfirman, alam, kata Allah Azza wa Jalla, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman mengerjakan amal yang saleh itu sama dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah? Nggak patut. Ya. Ini istifham ingkari. Ya. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang berbuat maksiat? Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha adil. Apa yang akan Allah perlakukan kepada orang yang taat itu akan berbeda dengan perlakuan Allah kepada orang yang tidak taat kepadanya. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum.
Sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Beliau katakan, banyak hal yang ketika di dunia dianggap prestasi, namun itu menjadi aib yang berkepanjangan di akhirat, ya. Banyak yang di dunia ini dianggap sebagai prestasi, dibanggakan, diceritakan, diviralkan. Tapi ternyata di akhirat itu menjadi aib yang berkepanjangan. Banyak orang yang makan di dunia dia makan. Tapi pada hari itu, di hari akhir, mereka menjadi sangat lapar. Banyak orang yang minum di dunia, tapi pada saat itu mereka menjadi sangat kehausan. Banyak orang yang makmur di dunia, namun pada saat itu, di hari akhir, mereka benar-benar menderita. Allah Azza wa Jalla ada berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83 sampai 84. Dengannya kita akhiri kajian kita insyaallah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Nih, garis bawah ya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak menolak kebenaran. Apapun yang sampai padanya dari kebenaran, firman Allah dan Nabi SAW dia katakan sami'na wa ata'na. Orang seperti inilah yang negeri akhirat itu dijadikan untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Apapun, kerusakan apapun itu. Dan seburuk-buruk kerusakan di atas bumi adalah bermaksiat kepada Allah. Melanggar aturan Allah. Ini berbuat kerusakan. Ya. Jadi orang dia diberikan amanah di dunia ini dengan memiliki ini dan itu, cukup dia jalankan amanahnya, dia tidak rusak. Ya. Apa yang sudah diamanahkan, maka baginya negeri akhirat balasannya. Kemudian kata Allah, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu tadi? Ya, yang dia membenarkan apa yang sampai kepadanya dari informasi-informasi gaib yang sampai kepadanya. Ya, kemudian dia tidak menolak informasi-informasi itu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dia kemudian menjalankan amanah yang telah diberikan di dunia, di bumi. Dia tidak rusak itu semua. Inilah orang-orang yang bertakwa. Ya, yang dimana mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Jadi Allah akan balas lebih. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan sesuai dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Tidak Allah lipat gandakan. Jadi kalau keburukan, Allah balas dengan keburukan yang sama. Tidak ditambah oleh Allah. Tapi kalau itu kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dalam surah Al-Qasas ayat 83 sampai 84. Baik, itu ya mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Di poin yang kedua tentang kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya. Dan poin-poin berikutnya seperti potret perhitungan amal, ya, potret timbangan amal dan lainnya. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik pada Ustadz Abu Ayyub atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin. Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Kalau begitu Ana dulu Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, tafadhol. Tadi kan Ustaz dijelaskan Ustaz ya, di suatu hadis yang manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kategori. Nah, itu 3 kategori itu apakah ada lagi Ustaz penjelasannya Ustaz? Yang seperti yang tadi orang-orang naik kendaraan tuh ada 2, ada 3 gitu Ustaz. Itu apakah ada penjelasan yang lebih lanjut Ustaz mengenai hal itu? Tentang yang berkendara, satu kendaraan, Ya, ada satu satu orang. kendaraan, ada orang-orang naik kendaraan, ada 2 yang menunggang seekor hewan, ada 3 yang menunggang seekor hewan, ada 4 menunggang seekor hewan, dan ada 10 orang yang menunggang seekor hewan, Ustaz. Yang 3 kategori tadi, Ustaz, apakah ada syarahnya, Ustaz? Ada penjelasan? Nah, ini tentu di sini Nabi menceritakan tentang kondisi saja ya. Sebagaimana Nabi ceritakan tentang orang yang melewati sirat, ya, itu ada yang seperti kilat, ya, saking cepatnya, dan kemudian dia melewati sirat itu bagaikan angin berhembus, ada yang kemudian dia berkendara, ada yang kemudian bagaikan orang yang berlari, ada yang kemudian dia sambil ya terseret-seret begitu. Ini kondisi yang Nabi SAW ceritakan kepada kita agar itu menjadi renungan bagi kita. Nanti di akhirat, ya, ada potret kebangkitan manusia. Bagaimana mereka itu dibangkitkan. Ada kemudian mereka berjalan kaki, begitu ya. Jalan kaki dengan ya tadi yang disebutkan kesenangan bercampur keharuan. Nah, ada juga yang kemudian orang-orang yang mengendarai kendaraan, satu hewan ba'ir, itu arti onta, itu ada yang menunggang 2, 3, 4. Ini sesuai dengan amalan mereka masing-masing, begitu. Kemudian ada juga orang yang mereka dikepung oleh api. Jadi ini kondisi ketika mereka dibangkitkan, ya, dibangkitkan digiring ke padang mahsyar, ya, mereka dalam keadaan seperti itu. Ya, tentu dari semenjak mereka dibangkitkan, mereka sudah bisa mengetahui tempat kembali mereka seperti apa, gitu. Jadi tentu ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian manusia. Ketika mereka diberikan apa? Ya, mereka tidak dikepung oleh api neraka, ya ada yang berjalan, kemudian ada yang berkendara. Yang berkendara ini tentu lebih terhormat. Maka tadi kan ada dikatakan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ketika kami mengumpulkan orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dalam keadaan berkendara. Ini diartikan terhormat mereka. Nah, Allah taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penjelasannya. Amin wa iyyakum. Ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan kembali. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kuluangan waktu, ilmu dan faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, Ustaz Abu Arkan. Wa iyyakum.